Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Jamaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Falah Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan majlis kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi dan diberikan istiqomahan, bisa menambah ilmu dan wawasan kita, nantinya bisa kita amalkan dan bisa kita dakwakan kepada orang lain, dan kita juga bisa bersabar di atas ilmu yang telah kita dapatkan. Ibadah iman rahimani warahmatullah, para bapak, ikhwan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari kitab Tafsir As-Sa'di bagian 6, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Quraisy. Dan insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada surah berikutnya, yakni surah Al-Fil. Untuk yang pegang mushaf silakan dibuka surah Al-Fil. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita bahas tafsir dari surah Al-Fil, kita terlebih dahulu membaca ayat per ayat dari surah Al-Fil ini. Mudah-mudahan dengan kita membacanya kita mendapatkan pahala qiraah, membaca yang mana setiap hurufnya dari bacaan Al-Quran tersebut kita mendapatkan 10 pahala dari setiap hurufnya. Baik, barakallahu fikum, saya lanjut panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Barakallahu kita terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu telah berbuat atau bertindak terhadap ashabil fil, yaitu tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap mereka itu burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, burung tersebut melemparkan terhadap mereka itu dengan batu-batu yang panas. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Barakallahu. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Fil, yang artinya gajah. Surah ini adalah surah ke-105 dari urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Al-Fil diambil dari ayat yang pertama, yaitu Ashabil Fil, yaitu tentara bergajah. Wadiyah Makkiyatun, dan surah ini termasuk di dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Riwayat Imam Al-Bukhari warahmatullah. Sebelum kita bahas tafsir atau baca tafsir dari surah ini, dan insyaallah bahasan tafsir dari surah ini di sini adalah cerita tentang kehancuran tentara bergajah. Maka sebenarnya cerita kehancuran tentara bergajah ini masih berkaitan dengan cerita atau kisah sebelumnya,
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tetap valid, dan yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, meskipun mungkin cara menyampaikannya kurang sempurna karena saya tidak pandai bercerita. Jadi intinya kisah Ashabul Fil ini tidak luput atau tidak terlepas dari kisah sebelumnya, yaitu kisah tentang Ashabul Ukhdud, yaitu tentang kisah orang-orang yang beriman yang dilemparkan ke parit yang dibakar di parit tersebut. Dewa beriman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di Yaman, di kerajaan Himyar, itu ada seorang raja yang bernama Dunwas. Dia seorang musyrik. Dan kisahnya mungkin panjenengan ya sudah mengetahui tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Singkatnya, raja ini punya penyihirnya sudah tua dan pengen cari generasi penerus sebagai penyihir. Lalu ada pemuda yang belajar ke dukun tersebut, penyihir tersebut. Namun di samping itu juga dia belajar ke pendeta atau rahib, namun secara sembunyi-sembunyi. Ketika rahib atau pendeta, pemuda tadi diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan tentang zikir-zikir. Ketika kembali ke dukun, ya diajarkan sihir dan seterusnya. Sampai suatu ketika melewati satu jalan, ada binatang besar yang menghambat jalan pemuda tersebut dan menghambat jalan masyarakat yang ada saat itu. Sehingga saat itu pemuda tersebut berazam untuk membuktikan yang selama ini dia pelajari, baik itu dari rahib maupun dari penyihir tadi. Dan dia ingin membuktikan apa yang didapatkannya dari rahib. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika apa yang saya pelajari dari rahib ini benar, maka dengan pertolongan ya Allah, saya akan lempar dengan batu ini. Mudah-mudahan engkau binasakan binatang ini. Maka dilemparlah ya binatang besar ini, dan alhamdulillah roboh, tumbang, dan akhirnya masyarakat bisa lewat. Akhirnya pemuda tadi atau ulam tadi itu mulai terkenal di masyarakat. Dan bukan hanya itu saja, ulam ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengobati orang yang buta, orang yang kena sopak, penyakit cacat, ya, dan seterusnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang yang berobat kepadanya pasti dia mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan Anda, saya tidak bisa menyembuhkan Anda, yang menyembuhkan Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan Anda. Setiap ada pasien datang pasti ditawarkan seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah banyak yang beriman. Sampai salah satu pasiennya adalah orang dekatnya raja, yaitu orang dekatnya Dunwas ini.
berobat dan ditawari, akhirnya beriman. Sampai akhirnya disiksa orang ini setelah ketahuan raja. Dan raja tersebut sudah akhirnya mulai mencari berita bahwasanya ajaran ini dari siapa. Akhirnya ketemu ajaran ini adalah dari pemuda. Dan pemuda tersebut juga menyampaikan bahwasanya dia dapatkan dari rahib. Rahibnya dibunuh. Tinggallah pemuda tersebut. Pemuda tersebut akhirnya dibawa ke bukit yang tinggi oleh pasukan raja tadi untuk dijatuhkan dari ketinggian. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, gunung atau bukit tersebut berguncang dan pasukan tadi itu terjatuh kecuali pemuda tadi selamat. Akhirnya raja menyuruh pasukannya lagi untuk membawa pemuda tersebut ke laut untuk ditenggelamkan di laut dengan dibawa, yaitu dengan sebuah perahu. Namun lagi-lagi yang tenggelam bukannya pemuda tersebut, tapi malah pasukan dari raja tersebut. Lalu akhirnya pemuda tersebut menawarkan kepada raja Dzulwasan, jika Anda ingin membunuh saya, mudah caranya. Undang masyarakat, undang orang-orang, di hadapan orang-orang Anda panas kening saya dengan mengucapkan Bismi Rabbil Ula, dengan menyebut nama Tuhannya ulang ini, kemudian ini. Maka insya Allah Anda bisa atau berhasil membunuh saya. Lalu betullah dikumpulkan oleh raja masyarakat saat itu, dan ulang tadi siap dipanah. Berkali-kali meleset karena tidak mengucapkan Bismi Rabbil Ula. Akhirnya raja teringat ya dengan pesan dari pemuda tadi, yaitu mengucapkan dengan keras Bismi Rabbil Ula, dengan menyebut nama Tuhannya pemuda ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemuda tersebut ya terkena panah dan meninggal. Akhirnya masyarakat yang sudah terlanjur mendengar dari ucapan raja tersebut Bismi Rabbil Ula, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat yang ada itu semuanya beriman. Ada sekitar 20.000, di dalam sebuah riwayat itu disebutkan sekitar 20.000 orang beriman, menyatakan keimanannya, sehingga membuat raja tadi itu geram dan marah dan menyuruh bala tentaranya untuk membuat parit, ya, membuat parit yang dinyalakan api di situ, dan orang-orang yang beriman dilemparkan ke parit tersebut, ya. Sehingga banyak yang meninggal, ada sekitar 20.000 di dalam riwayat itu. Saking banyaknya. Dan salah satu dari yang dilempar adalah ibu-ibu bersama anaknya yang masih kecil. Lalu ibu tadi itu mundur ketika melihat api tersebut, lalu dikuatkan oleh anaknya yang masih kecil dengan izin Allah bisa bicara. Wahai ibu, kita tetap berada di atas keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mati, maka mati di atas keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dua-duanya, jadi itu ibunya maupun anaknya dilemparkan ke paritan. Singkat cerita, ibadah lima rahmatullah dari masyarakat atau ashabul ukhdud yang beriman tadi,
itu ada satu dari mereka yang berhasil lolos dari siksaan Dunuas tadi, dari siksaan kerajaan tadi. Namanya Dzu Tha'laban. Dzu Tha'laban ini akhirnya lari kabur minta bantuan ke Raja Syam, yang mana Raja Syam ini agamanya Nasrani, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrani yang masih di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Raja Syam ini mengarahkan untuk pergilah ke Najasyi, Raja Habasyah, karena lebih dekat. Karena lebih dekat. Akhirnya datang ke Najasyi, dan Najasyi mengirimkan dua pasukan besar yang dipimpin oleh dua panglima, yaitu namanya Aryad dan Abraha. Aryad dan Abraha ini akhirnya dengan perintah Najasyi, datanglah mereka berdua ke Yaman dengan membawa pasukan yang besar untuk menghancurkan Dunuas ini, yaitu raja yang zalim, raja yang musyrik, yang zalim. Akhirnya Dunuas berhasil ditewaskan, dan Yaman dikuasai oleh yaitu Aryad dan Abraha yang agamanya Nasrani. Jadi akhirnya Yaman ini dipimpin oleh dua panglima, dua raja, Aryad dan Abraha. Pada perjalanan kepemimpinan atau pemerintahan Aryad dan Abraha ini ada perselisihan, karena satu wilayah dipimpin oleh dua panglima, dua raja. Maka dua-duanya ini berselisih dan mengajak untuk berperang. Namun keduanya bersepakat untuk duel satu lawan satu, tidak bawa pasukan. Akhirnya sepakat, dan Aryad dan Abraha ini duel. Abraha ini sebenarnya kalah sebenarnya. Jadi di dalam duel disebutkan itu hidungnya putus, mulutnya robek. Namun ketika melihat itu, ajudannya dari Abraha yang bernama Ataudah itu membantu menolong Abraha dan membunuh Aryad. Akhirnya yang menang adalah Abraha, dan Abraha diobati akhirnya sembuh, dan Abraha yang jadi raja tadi. Lalu lanjutan ceritanya nanti bisa dibaca di tafsir. Monggo, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ay anna ra'ayta min qudratillahi al-'azim syadid wa rahmatihi fi ibadihi wa ahlihi tawfiqihi wa sidqi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma fa'alahu Allah bi ashabihi alladhina kanu bainahum haraman wa a'radu al-ikhwan فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الخيل لهربه وجاءوا بجمع لا قبل للعرب من الحبش واليمن فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة فهم رجال الرحمن المسجين فرمتهم بها وتتبعت قاسيهم ودانيهم فحملوا وهملوا وصاروا كأسر مأكول فكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم.
وقصتهم معروفة مشهورة وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته فلله الحمد والشكر. Amara'aita min qudratillahi, tidakkah kamu melihat dari atau di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa 'azim sya'nihi, dan keagungan urusannya, wa rahmatihi, dan rahmatnya, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, wa adillati tauhidihi, dan bukti-bukti keesaannya, wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'alahu Allah bi ashabil fil, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perbuat terhadap pasukan bergajah. Alladzina kanu baitahu al-haram, yang mana mereka melakukan niat jahat terhadap Baitullah al-Haram, yaitu Ka'bah. Wa aradu qaradan, mereka menginginkan untuk merobohkan dan menghancurkan Ka'bah. Fatajahazu li ajli dzalika, sehingga mereka bersiap-siap untuk hal tersebut, untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Wastashabu ma'ahum al-qilata bihadmihi, dan mereka menyertakan bersama mereka gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Wajah dijami, mereka datang dengan rombongan yang besar. La qibala lil ardi, tidak ada tandingannya saat itu oleh orang-orang Arab yang ada pada saat itu, rombongan tersebut atau pasukan tersebut minal Habasyah wal Yaman, dari kalangan orang-orang Habasyah dan Yaman. Jadi dari Imam ceritanya tadi Yaman sudah dipimpin oleh Raja Abraham. Raja Abraham ini akhirnya dia, ya singkat cerita ini ya, sebenarnya ada cerita sebelumnya. Singkat cerita, Raja Abraham ini ingin membuat gereja yang sangat besar, yang sangat tinggi, dan gereja ini dikenal dengan gereja Al-Qulais. Al-Qulais ini katanya diambil dari kata Al-Suwah. Al-Suwah itu artinya songkok atau keci. Kenapa? Karena saking tingginya, kalau orang melihat yaitu gereja tersebut sampai songkoknya, kecinya jalan. Ya. Jadi tujuan dari Abraham membuat gereja tersebut untuk memalingkan orang-orang Arab yang saat itu berhaji dan beribadah ke Baitullah, supaya mereka beralih ke Yaman, yaitu ke gereja. Jadi Abraham ini ingin memalingkan haji dan ibadah-ibadah tidak lagi ke Baitullah, tapi ke Qulais, ke gereja yang ada di Yaman. Namun ya rahimahullah, hal tersebut tidak mengurangi dan tidak mengurangi rasa cinta orang-orang Arab terhadap Ka'bah Baitullah. Malah mereka sangat benci dengan pembuatan gereja yang ada di Yaman tersebut, yang dinamakan dengan Qulais tersebut. Banyak suku yang
marah dengan dibangunnya gereja tersebut. Di antaranya suku Adnan, ya, suku Quraish, dan lebih-lebih suku Quraisy. Suku Quraisy ini adalah yang merawat Ka'bah. Maka mendengar dibangunnya gereja di Yaman yang sangat besar untuk menandingi Ka'bah, orang-orang Quraisy sangat marah. Sehingga singkat cerita ada dari orang Quraisy ini yang sampai berani datang ke Yaman, memasuki gereja pada malam hari, ya, membakar di dalam gereja. Ada yang menyebutkan merusak, ada yang menyebutkan membuang kotoran, ya, buang kotoran, buang air besar, lalu dioles-oleskan di dinding-dindingnya yang konon katanya terbuat dari emas tersebut. Ya, dimarahi oleh Allah, sehingga pada pagi harinya, ya, di sebuah riwayat dijelaskan sampai karena terbakar, ya, maka gereja tersebut sampai roboh, ya, dan gereja tersebut ya rusak parah, ya, ambruk, ya. Lalu sampai berita tersebut ke Raja Abraham. Tentunya Raja Abraham marah dan diberitahu bahwasanya pelakunya adalah orang Quraisy, ya. Dan orang Quraisy berarti ada hubungannya dengan Ka'bah. Berarti orang Quraisy ini adalah penjaga Ka'bah, ya. Tentunya marah dengan orang Quraisy dan akhirnya, ya, Abraham ini singkat cerita membawa pasukan yang besar, ya, yang terdiri dari orang-orang Habasyah dan orang-orang Yaman, ya, orang-orang Habasyah karena memang dia aslinya dari Habasyah, dari Ethiopia, dan dia juga membawa gajah, ya, pasukan bergajah. Di dalam riwayat dijelaskan ada 6, ada di dalam riwayat lain disebutkan 8, dalam riwayat lain disebutkan 12. Ya, Allah alam yang jelas tentara bergajah dan gajah tersebut besar, ya. Dan yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha adalah diberi nama Mahmud. Ya, di dalam riwayat itu dijelaskan diberi nama Mahmud. Ya. Dan tujuannya jahat ini Abraha ini. Kenapa membawa gajah? Ya, Koda bawa apa? Antar kuda. Tujuannya nanti gajah-gajah tersebut, ya, ditali rantai, dan nanti masing-masing dari gajah tersebut itu dikaitkan atau ditalikan ke Ka'bah rencananya untuk supaya merobohkan Ka'bah. Dirobohkan dengan cara apa? Ditali dengan rantai yang ditali ke gajah tersebut. Itu rencana jahat dari Abraham. Ya. Itu tadi kemarin Allah lalu menambahkan, ya, tentara Abraham ini dengan membawa gajah-gajah. Tidak semudah itu Abraham berangkat, ya. Namun di tengah perjalanan dihadang oleh beberapa suku, yang mana suku tersebut, ya, cinta terhadap Ka'bah dan tahu niat buruk dari yaitu Abraham, sehingga dihadanglah Abraham ini bersama pasukannya. Ketika di perbatasan Yaman dihadang oleh pasukannya Zulfar, tapi pasukannya Zulfar kalah, malah Zulfarnya yang ditawan. Lalu lanjut perjalanan, ya, Abraham dan pasukannya lanjut perjalanan sampai ke negeri Hasham, dihalangi oleh Nufail bin Habib. Namun lagi-lagi pasukan Nufail ini juga kalah dan akhirnya malah ditawan. Malah akhirnya disuruh untuk menjadi penunjuk jalan menuju Ka'bah, menuju Makkah. Akhirnya Nufail menjadi penunjuk jalan, ya. Sampailah di Al-Muwammas. Al-Muwammas ini, ya,
Coba dibaca maksudnya. Sudah. Pada manitahu bilaku di Makkah, dan ketika sampai di dekatnya Makkah itu kan uang emas. Ya. Jadi ketika sampai di dekat Makkah itu adalah al-Muqammas. Walam yakun fil arabi mudafa'atan, dan tidak ada orang-orang Arab lagi yang melakukan perlawanan. Wa kharaja ahli Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim minhum, dan penduduk Makkah keluar dari Makkah karena takut terhadap diri mereka tersendiri, yaitu mereka takut terhadap diri mereka, takut dibunuh oleh tentara Abraha. Jadi ceritanya ketika di Muhammad ini tentara Abraha, ya, tentara Abraha ini, ya ceritanya masih bermalam di situ, dan Abraha ini dengan pasukannya merampas harta-hartanya orang Mekah, termasuk yang dirampas adalah 200 ekor onta miliknya Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, ya, setelah merampas tersebut, Abraha mengirim utusan, ya, yang bernama Hanaqah al-Himyari, mengutus Hanaqah al-Himyari ini ke Mekah, ditawarkan ke penduduk Mekah, ke besar Mekah, dia tidak akan memerangi dan tidak akan membunuh orang-orang Mekah selama mereka tidak melindungi Ka'bah dan tidak melakukan perlawanan. Ya. Hanya didatangilah pembesar di Mekah yang saat itu adalah Abdul Muthalib salah satunya. Maka Abdul Muthalib, ya, akhirnya ikut bersama Hanaqah al-Himyari ini menuju yaitu Abraha. Ya. Lalu ketika melihat Abraha melihat Abdul Muthalib, Abraha ini kagum dengan Abdul Muthalib karena Abdul Muthalib ini seorang yang tampan, gagah, ya, besar, ya, berwibawa, ya. Sampai-sampai Abraha ini turun dari singgasananya, dari tempat duduk yang turun menemui siapa? Abdul Muthalib. Ya. Namun Abdul Muthalib malah mengatakan, saya minta 200 ekor onta saya yang telah engkau ambil. Akhirnya Abraha malah tambah marah. Ya. Saya kira Anda di sini untuk mengurungkan niat saya menghancurkan Ka'bah dan lainnya. Ternyata Anda hanya minta 200 ekor onta Anda. Maka kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil walil ka'bati rabbun yahmiha. Saya pemilik onta. Adapun Ka'bah yang akan kau hancurkan tersebut, ada Tuhan yang akan menjaganya. Lalu tambah marah Abraha, dan Abraha berjanji akan menghancurkan, ya, Ka'bah. Lalu diserahkan 200 ekor ontanya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib mengatakan anta wasya'na, ya terserah urusanmu itu, kata adalah Abdul Muthalib. Ya, yang penting 200 ekor onta kembali. Ya, hanya Abdul Muthalib yang kembali dengan 200 ekor onta pada malam harinya itu segera menemui orang-orang Makkah saat itu untuk keluar dari negeri Mekah, ya, sembunyi di atas bukit-bukit, di atas gunung-gunung, karena nanti tentara Abraha akan kesini untuk menghancurkan kita. Ya. Lalu sebelum keluar dari Mekah, sebelum sembunyi di gunung-gunung, ya, Abdul Muthalib ini sempat berdoa dengan pembesar Quraisy yang lainnya di Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai tentara salib, maksudnya Abraha,
menghancurkan Ka'bah ini, yaitu Baitullah. Ya. Dan akhirnya pada pagi harinya ketika Fajar muncul, pasukan Abraha ini ya, bersama tentara gajahnya tersebut ya mulai berangkat. Namun ya banyak kejadian yang aneh ya. Mahmud yang menjadi yaitu gajah terbesar itu tidak mau berangkat ya ke Ka'bah. Ketika diarahkan ke Ka'bah tidak mau. Tapi ketika diarahkan ke timur dia berjalan. Ketika diarahkan ke barat dia berjalan. Jadi Ka'bah itu kan di utaranya Yaman. Ketika diarahkan ke timur berangkat. Ketika diarahkan ke barat berangkat. Ketika diarahkan ke Yaman berangkat. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah dia duduk. Ya, Mahmud ini. Ya, tentunya akhirnya gajah-gajah yang lainnya ya ikut dengan ya tuannya ini, Mahmud ini. Ya. Akhirnya sampai disiksa ini Mahmud ini, saking bandelnya istilahnya. Dan ini adalah dengan izin Allah. Dipukul kepalanya dengan kapak yang tidak riwayat. Dipukul dengan kapak, disiksa supaya berangkat. Tetapi tidak ya, sekali lagi ya Mahmud tidak berangkat, tidak mau menuju Ka'bah. Ya, akhirnya ya sesuai dengan cerita di tafsir tersebut ya, arsalallahu alaihim, ketika mereka ya dalam keadaan ya bingung seperti itu karena Mahmudnya tidak mau jalan itu ya, arsalallahu alaihim, Allah mengutus terhadap mereka itu khairal ababila, yaitu burung yang berbondong-bondong, ai mutafarriqah, berkelompok-kelompok yang terpisah-pisah. Ya. Jadi ababil itu bukan nama burungnya, tapi ababil itu adalah berbondong-bondong, berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah. Ya. Di dalam riwayat lain disebutkan muncul dari yaitu laut, dari arah laut. Ya. Disebutkan di dalam riwayatnya Ikrimah an-Nakana Qairun kubron, bahwasanya ya burung tersebut warnanya hijau. Di dalam riwayat lain warnanya hitam. Project minal bahri, keluar dari yaitu laut, laharukusun karukusi sibah, keluar dari laut, dan kepala-kepala mereka itu, kepala-kepalanya burung tersebut itu seperti kepala-kepalanya binatang buas. Dan akhirnya burung-burung tersebut ya membawa yaitu batu min sijil, yaitu dari tanah yang terbakar. Disebutkan di dalam riwayat ya batu tersebut dari batu yang dipanaskan di dalam neraka jahanam. Farat biha, lalu burung-burung tersebut melemparkan ya dengan batu tersebut. Maksudnya batu tersebut yang dibawa oleh burung-burung tersebut. Jadi setiap burung itu di dalam riwayat dijelaskan bawa 3 batu masing-masing burung. Satu di kaki kanan, satu di kaki kiri, dan satu di paruhnya. Wa tatabba'at qasiyahum wa daniyahum, dan mereka mengincar yang jauh maupun yang dekat. Orang-orang yang jauh maupun yang dekat diincar semua. Lalu mereka semua binasa dan mati. Ya. Wasaru ka'asfin ma'kul, dan mereka menjadi seperti daun yang dimakan. Jadi rahimahullah, ini adalah kebinasaan yang sangat mengerikan karena mereka itu dilemparkan dengan batu yang panas dari neraka jahanam. Dalam riwayat dijelaskan ada yang mereka itu langsung meninggal, ada yang tidak langsung. Ada yang dari mereka itu ya sampai anggota badannya itu putus satu persatu, tangannya putus, kepalanya putus, kakinya putus seperti itu. Ada di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya batu tersebut itu sifatnya gatal dan panas, sehingga ketika digaruk itu dagingnya mengupas. Dan termasuk Abraha adalah
meninggalnya tidak langsung. Jadi Abraham ini sempat melarikan diri sampai ke Yaman. Jelaskan sampai ke Yaman, namun di Yaman akhirnya meninggal dalam keadaan sudah hancur tubuhnya. Itulah dua kalimat rahimani wa rahimahullah, bisa singkat ya. Bisa singkat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah dari serangan tentara bergajah. Wa taqallahu syarrahum. Allah menyudahi kejahatannya mereka ini. Wa radda kaidahum fi nuhurihim, dan Allah membalas tipu daya mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Maksudnya mereka melakukan tipu daya, akhirnya tipu daya tersebut kembali kepada mereka sendiri. Wa qissatuhum ma'rufatun masyhuratun. Kisah mereka sudah dikenal bersama dan sudah masyhur. Wa kanat tilka sanatul lati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun tersebut, yaitu pada tahun Abraha dan tentara bergajah tersebut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun tersebut lahirlah atau dilahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasarat min jumlati irhasati da'watihi, dan jadilah ini termasuk salah satu penguat atau penggerak dasar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adillati risalatihi, dan menjadi bukti kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falillahil hamdu wasyukru, maka hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala puji, dan hanya milik Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Bila kalimat rahmani wa rahmatullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk pertanyaan insyaallah mungkin setelah adzan, silakan diadzan dulu.
Barakallahu. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi tadi. Kalau saya tadi menjelaskan tentang penggunaan surat Al-Qur'an. Yang saya tanyakan, kenapa surat Al-Qur'an turun setelah kejadian lama? Biasanya kan ayat atau surat turun kan ada kejadian baru ada surat turun. Nah, semacam itu. Kenapa lama setelah Rasul berumur sekitar 40 tahunan? Terus yang kedua, apakah kaum Quraisy atau suku Quraisy itu kalah jahil daripada kalah raja? Maksudnya kejahilannya itu lebih atau maksudnya raja dan kaumnya itu apa lebih jahil atau jahat sampai yang dihancurkan itu cuma Raja Abraha dan kaumnya. Padahal kaum Quraisy kan juga jahil. Nah, berarti kan kaum Quraisy dapat pertolongan dari Allah, tidak dimusnahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya ada dua ya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama berkenaan dengan turunnya. Biasanya turunnya ayat atau surat itu berdekatan atau saat dengan saat atau bersamaan dengan asbab nuzulnya. Sedangkan kejadian Ashabul Fil atau musnahnya Ashabul Fil ini adalah pada saat Rasulullah SAW saat itu masih belum lahir, masih belum lahir. Jadi Rasulullah SAW itu diutus menjadi nabi dan rasul itu pada umur 40 tahun. Sedangkan kejadian yang dihancurkannya Ashabul Fil ini pada waktu sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Namun pada tahun Rasulullah SAW dilahirkan. Di dalam riwayat dijelaskan, ada yang mengatakan yaitu 50 hari sebelum 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kejadian peristiwa Ashabul Fil ini terjadi 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tujuannya adalah kenapa kok surat ini baru diturunkan ketika Rasulullah SAW saat itu sudah umur 40 tahunan Maka jawabannya tidak mungkin surat diturunkan pertama Surat diturunkan tidak mungkin diturunkan sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Yang kedua, betul, pertanyaannya sebenarnya bagus. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy saat itu yang menjadi mad'un atau orang-orang yang didatangi oleh Rasulullah yang saat itu adalah orang-orang Quraisy. Kalau bahasa mudahnya itu diingatkan, hei orang-orang Quraisy, alam tahu kaifa fa'ala rabbuka
hitopnya di sini adalah Rasulullah. Alam tara, tidakkah kamu tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap tentara bergajah. Di situ hitopnya adalah Rasulullah dan orang-orang Quraisy. Yang orang-orang Quraisy itu supaya berpikir, dan orang-orang Quraisy itu menyaksikan kejadian yang terjadi pada Ashabul Fil itu secara langsung. Mereka melihat dari mereka itu banyak yang masih hidup. Ya. Jadi yang sembunyi di balik gunung, di balik bukit, di balik batu yang saat itu melihat kejadian yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengirim ya burung berbondong-bondong membawa batu dan memusnahkan ashabul fil tersebut. Orang Quraisy saat itu menyaksikan langsung. Kenapa kok tidak beriman setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul? Itu kan menjadi bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadi bukti Rasulullah SAW itu benar dari kesalahan Rasulullah SAW. Ya. Jadi diturunkannya surat ini untuk mengingatkan kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy, kenapa mereka masih kufur. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membawa ajaran risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang kejadian yang dulu pernah ya mereka alami sendiri, mereka saksikan sendiri. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seperti itu. Jadi alasannya dua. Yang pertama tadi ya karena tidak mungkin dengan ketika Rasulullah belum jadi Rasul. Yang kedua, diturunkan surat ini untuk menjadi pengingat kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy yang belum beriman. Ya, kalau saya dulu pernah ya, ada kejadian luar biasa yang di luar nalar manusia. Ya, Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Dan ini adalah Tuhannya dan Muhammad dan Tuhannya orang Islam, yang harusnya ini jadi bukti dan cukup menjadi dasar bagi orang-orang Quraisy untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ya banyak dari mereka yang masih belum beriman dan juga banyak dari mereka yang beriman. Ya. Yang kedua ya, apa? Kenapa kaum Quraisy kok tidak dimusnahkan juga? Kok yang dimusnahkan cuma tentara bergajah? Dua alasannya. Yang pertama, saat itu Nabi Muhammad SAW belum diutus. Ya. Jadi ajaran Islam yang hak, yang murni itu belum ya ajaran yang hak, yang benar ya, itu belum sepenuhnya didapatkan oleh orang-orang Quraisy. Berbeda halnya dengan Abraha dan tentaranya, itu adalah ajaran Nasrani, ajaran Samawi, Kitabiah, ajaran Injil, yang seharusnya mereka beriman kepada Allah dan harusnya mereka menjaga Ka'bah. Harusnya mereka nanti ya untuk selanjutnya orang-orang Nasrani itu harusnya ya membela Rasulullah seharusnya. Tapi mereka malah ya Abraha ini malah ingin menghancurkan Ka'bah. Ini yang pertama ya. Dari segi risalah. Kalau orang kafir musyrik
Quraisy ini ya mereka ya, kafir musyrik. Ya. Adapun Nasrani itu sudah ada kitabnya mereka, ada lahirnya tapi ya sudah dirubah-rubah ajarannya, sudah ada nilai. Yang pertama, terus yang kedua, orang Quraisy ini menjaga Ka'bah. Orang Quraisy inilah yang merawat Ka'bah. Orang Quraisy inilah yang melayani orang-orang yang datang dari luar untuk beribadah di Ka'bah, dilayani oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini meskipun dulu itu dalam keadaan kafir musyrik, karena menyembah ya selain Allah juga, ya, namun ya mereka tetap menjaga Ka'bah sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abraha dan tentara ini punya niat buruk, niat jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ini adalah kesombongan di atas kesombongan. Bagaimana dia menghancurkan Baitullah, rumah Allah? Pasti dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang Quraisy dia menjaga Ka'bah, merawat Ka'bah, bahkan diceritakan tadi saking cintanya mereka terhadap Ka'bah, ya, saking cintanya orang Quraisy ini terhadap Ka'bah, mereka kan marah ketika Abraha ini bangun gereja. Ketika mereka berangkat dihadang di perbatasan Yaman, dihadang di mana di Aisyah, terus dihadang lagi. Saking mereka itu ingin Ka'bah ini ya terlindungi. Ini orang-orang Quraisy. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan ya tentara beribadah saja, tidak orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini meskipun mereka ya musyrik, masih menyebutkan Allah, ya, tapi mereka begitupun juga masih yang menjaga Ka'bah. Dan juga ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari Abdullah, dari orang Quraisy, ya, bin Abdul Muthalib. Ya. Kalau orang Quraisy dimusnahkan, Rasulullah lahir dari siapa nanti? Ya, Rasulullah lahir dari siapa kalau Quraisy dimusnahkan? Dari Allah. Tadi ya. Tadi disebutkan bahwa Tauhid tidak bertawaf kepada Allah untuk melindungi Ka'bah. Kemudian yang saya tanyakan, apakah ketika sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW itu kaum Quraisy itu apakah sudah melakukan kesyirikan? Yang kedua, karena mungkin belum diutuskan syaratnya Nabi, apakah mereka termasuk al-haq yang misalnya belum berubah syariat? Jadi mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Jadi mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka itu adalah Allah, yang memberi rezeki mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan pertolongan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masalahnya masih juga menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah patung-patung. Dan ini adalah kesyirikan. Makanya dari sini juga dapat diambil pelajaran. Terkadang ya, keadaan terkadang dan juga menjadi fakta kesyirikan pada masa sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan yang ada pada masa dahulu.
Mereka itu orang-orang kafir musyrik Quraisy itu kalau sudah dalam keadaan genting sudah hilang itu berhala-berhalanya. Makanya ketika berada di bahtera di tengah laut goncang itu bahtera tersebut, mereka ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hilang itu berhala-berhalanya. Jadi ada waktu mereka itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau di masa kita ada juga banyak orang-orang itu dalam keadaan genting malah pada syirik, malah datang ke Yunus atau penjaga gunung atau lain sebagainya. Jadi dalam keadaan genting malah tambah syirik. Cuma memang dulu orang-orang kafir musyrik Quraisy itu ya kesalahannya pada saat itu. Jadi tidak mau beriman dengan Rasulullah dan Muhammad SAW. Tidak mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu pertanyaannya tadi, bagaimana status yang mereka itu? Ya, jadi mereka itu sebenarnya masih berada di bawah tuntunan Ibrahimiyah. Ya. Baik itu Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang Arab saat itu masih berada di dalam keharusan menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Ibrahimiyah. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini berada di dalam kekufuran dan kemusyrikan karena mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikatakan juga mereka itu ahlul faqrah yang bisa masuk surga karena alasan atau uzur dalam keadaan faqrah. Jadi mereka itu berada dalam tuntunan atau perintah sebagaimana agama Ibrahim, yaitu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ternyata juga menyebabkan mungkin yang menyebabkan mereka syirik, menyebabkan mereka musyrik. Ya. Jadi itu Allah yang lainnya cukup. Ini saja yang saya sampaikan. Baik, lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.